Hello everyone. Today we will be discussing about linguistics, syntax specifically. Time flies like an arrow, while fruits flies like a banana. These two parts have similar structure. The question would be, do they have similar meaning? And when you try to understand it, do you understand both structures well? So the definition, syntax literally means putting together components or arranging things or parts. Basically, syntax is the underlying rule system used to generate sentences. So it's like basic rules in which you use it to generate sentences to produce bigger structure in English or in any other language, depending on which language do you discuss. The generative grammar. Generative grammar is a notion found by Chomsky, and it refers to small and finite limited sets of rules that is capable of generating a large and potentially infinite number of well-formed structures. Jadi generative grammar itu merupakan gabungan rules, jumlahnya sedikit, tetapi ketika rules ini diterapkan pada kata-kata atau pada komponen morfem yang jumlahnya banyak itu, kita akan bisa membuat struktur yang besar, yang lebih besar daripada morfem, yang jumlahnya tidak terbatas. So basically that's generative grammar. Two main important points which is proposed by Noam Chomsky regarding syntax is that language consists of two structure, surface structure atau struktur permukaan, and deep structure, struktur dalam. What we mean by surface structure is the different syntactic forms they have as individual sentences. Jadi form bentuk-bentuk sintaksis yang dimiliki oleh masing-masing kalimat yang berbeda satu sama lain itu merupakan surface structure. While on the other hand, deep structure is abstract level of structural organizations. Jadi deep structure adalah representasi dari elemen-elemen yang dia itu menentukan interpretasi strukturnya. Ini merupakan bagian yang lebih spesifik, yaitu makna. Jadi ada dua hubungannya di sini, yaitu satu bisa jadi one deep structure can be represented in different surface structure. And the second one is that one surface structure can represent different deep structure. Ini ada bagian yang salah ketik di situ. So for example, deep and surface structure. Surface structure-nya adalah statement yang diucapkan atau ditulis seseorang, seperti Charlie broke the window atau the window was broken by Charlie. Nah, deep structure-nya bisa jadi ketika Anda bilang it was Charlie who broke the window, intinya Anda mau bilang bahwasanya Charlie yang memecahkan jendela. Anda bisa mengungkapkan kalimat itu dengan berbagai variasi. Variasi yang pertama, misalkan semacam Charlie broke the window. Atau variasi yang kedua, semacam the window was broken by Charlie. Similarly, kalau Anda memiliki satu deep structure yang lain, misalkan seperti was the window broken by Charlie, ini bisa direpresentasikan oleh kalimat atau tuturan the window was broken by Charlie atau Charlie broke the window. Jadi, either it was Charlie who broke the window atau was the window broken by Charlie, itu bisa direpresentasikan oleh dua kalimat yang warna merah di atasnya, yaitu surface structure-nya. Next, structural ambiguity-nya adalah bahwasanya satu surface structure kadang-kadang juga bisa memiliki dua makna yang berbeda, dua deep structure yang berbeda. Contohnya, seperti pada statement,
Annie bumped into a man with an umbrella. Kita agak kebingungan, a man with an umbrella, di bagian kedua, a man with an umbrella. So it may have two meanings. The first meaning would be Annie had an umbrella and she bumped into a man with it. Look, Annie bumped into a man with an umbrella. Jadi bisa jadi Annie, yaitu a girl with an umbrella, bumped into a man. Atau bisa jadi deep structure yang kedua yang dimaksud, yaitu Annie bumped into a man and the man happened to be carrying an umbrella. Unless we got a clear understanding or clarifications from the speaker, we can consider that this surface structure has two meanings. Jadi sebelum kita mendapatkan klarifikasi atau informasi dari si penuturnya, maka kalimat itu Annie bumped into a man with an umbrella itu bisa memiliki dua makna atau bisa merepresentasikan dua makna berbeda. Next. Similarly, Sue saw the man with a telescope. Saw the man with a telescope. Memiliki dua makna yang bisa kita pilih. Bisa jadi the process of seeing is done with a telescope. Karena kalimatnya di atas bilang Sue melihat seorang laki-laki dengan teleskop. Dia bisa jadi melihat dengan teleskop, atau yang kedua, makna yang kedua adalah the man is holding the telescope. Jadi bisa jadi orang tersebut sedang memegang teleskop tersebut. Alright, so the second part is syntactic analysis, which consists of two big types of analysis, constituent analysis, and tree diagram. Dua tipe analisis ini sebenarnya berhubungan satu sama lain, cuman mereka memiliki beberapa konsep perincian yang berbeda dan bentuknya, terus kemudian penggunaannya sedikit berbeda. We will check it out. First, kita membicarakan dulu tentang part of speech when you talk about syntax. In general, types-nya itu, part of speech-nya yang umum itu adalah NP, for example, noun phrase. Noun phrase itu bisa terbentuk dari satu, misalnya seperti artikel plus optional adjective plus noun. Jadi seperti the right man, the correct man, semacam itu. Noun phrase juga bisa terbentuk dari pronoun seperti I, you, we, they, and so on. Noun phrase juga bisa terbentuk dari proper noun seperti nama. Jadi noun phrase itu bisa terdiri dari 3 variasi seperti yang ada di sini. Nah, ini yang disebut sebagai kategori phrasal categories. Selain phrasal categories, kita punya lexical categories. Lexical categories itu perinciannya semacam pronoun, proper name, and so on. Nah, untuk simbol-simbolnya, kita biasanya menggunakan singkatan-singkatan seperti yang ada berikut ini. Noun phrase bisa disingkat sebagai NP, lalu kemudian verb phrase bisa disingkat sebagai VP, adjective phrase sebagai AP, prepositional phrase sebagai PP, adverbial phrase sebagai adverb P, noun phrase, noun sebagai noun, verb, prepositions, adjective, and adverb. Ada banyak kelas kata lainnya, tapi ini merupakan bentuk paling sederhana, dan biasanya sebagian kelas kata yang lebih spesifik, misalkan yang menyebut semacam demonstratif, lalu kemudian yang lainnya itu bisa dimasukkan ke salah satu kategori ini. So phrase structure rules-nya secara umum, aturan umumnya adalah that a sentence or as can be rewritten as a noun phrase plus a verb. Jadi kalau satu kalimat itu terdiri dari yang pertama adalah noun phrase atau kata benda atau frasa kata benda plus verb phrase. Nah, noun phrase-nya sebagaimana kita sebutkan lagi, bisa jadi dia itu artikel plus adjective plus noun
pronoun atau proper noun seperti nama. While verb phrase is any parts following a verb. It can be a verb plus noun phrase, or it can be verb plus adverb, and so on. Jadi, misalkan dalam satu kalimat yang kita lihat di sini, the duck beat the burglar, maka bagian the duck ini merupakan noun phrase-nya. Ini merupakan noun phrase-nya. Sementara bagian yang dikotaki di bagian kedua ini adalah beat plus the burglar. Ini merupakan verba plus noun phrase yang mengikuti verba ini. Bagian semua ini disebut sebagai verb phrase. Jadi satu kalimat itu dipecah hanya sebagai noun phrase and verb phrase. Jika kemudian di bagian depannya ini ada keterangan-keterangan lain, maka dia bisa dimasukkan sebagai bagian dari the duck, bagian dari noun phrase, kemudian nanti kita tulis perinciannya. Bentuk analisis yang kedua, itu tadi yang pertama adalah constituent analysis, di mana constituents atau komponen-komponen itu dianalisis menjadi komposisinya noun phrase dan verb phrase yang ada dalam kotak itu. Model analisis yang kedua adalah tree diagram. Tree diagram ini merupakan analisis yang lebih kompleks dan lebih advance dan cenderung sangat sering dipakai dalam analisis linguistik modern. Konsep utamanya, words atau kata-kata itu dibagi menjadi subunits atau subtrees atau constituents. Jadi constituents itu pecahan-pecahan, tapi dia bukan morfem, bukan fonem, tapi dia lebih ke kata yang lebih spesifik. Jadi misalkan seperti the man itu kita akan membaginya menjadi dua constituents, yaitu the sama man. Yang kedua, konsep utama dari tree diagram adalah speakers mentally represent sentences not as flat string of words, but as complex structure with an internal organizations. Jadi penutur bahasa itu ketika mereka membayangkan kalimat itu bukan seperti susunan berjajar seperti kereta, seperti string of words, tetapi mereka membayangkannya sebagai complex structure with an internal organizations. Jadi seperti complex structure yang ada perinci-perinciannya dan bukannya hanya flat string of words saja. Makanya dari itu kita memiliki beberapa contoh di sini semacam bahwasanya perinciannya yang sering disampaikan orang-orang adalah bahwasanya satu, sentence itu terdiri dari noun phrase sama verb phrase. Sementara noun phrase itu bisa dibagi menjadi determiner plus noun. Ini sedikit berbeda dengan yang tadi. Di constituent analysis, kita membagi noun phrase itu dalam 3 kategori. Yaitu yang pertama adalah the plus adjective optional plus noun, atau yang kedua adalah proper noun, atau yang ketiga adalah pronoun. Sementara di sini noun phrase itu dibagi menjadi determiner. Determiner itu meliputi that man, the man, dan seterusnya itu, ataupun apapun yang bagian perincian yang menjelaskan. Verb phrase terdiri dari verb plus noun phrase, hampir sama persis dengan constituent analysis tadi. Yang kedua, verb phrase itu bisa jadi tidak memiliki noun phrase, tetapi hanya consist of verb saja. Semacam kalimat I go, atau misalkan seperti kalimat I am, semacam itu. Maka itu hanya terdiri dari verb saja. Verb phrase bisa jadi terdiri dari verb plus prepositional phrase and complementary phrase, ataupun lainnya. PP atau prepositional phrase itu merupakan gabungan dari prepositions plus noun phrase. Jadi misalkan kita bilang I come from the school. From the school itu merupakan prepositional phrase terdiri dari from plus noun phrase the school.
Semacam itu, and so on. Ini contohnya. Jadi NP di sini terdiri dari artikel plus noun. Artikelnya adalah determinernya. A dog. Verb phrase bagian setelahnya itu merupakan kombinasi dari verb plus noun phrase. Lalu ada noun phrase-nya terdiri dari artikel and noun. Jadi bagian semacam the and boy ini merupakan constituents. Sementara itu, yang disebut sebagai node itu adalah gabungan dari art plus noun ini, intersection yang menghubungkan ini. Dan root itu merupakan gabungan yang tertinggi levelnya di bawah sentence, yaitu noun phrase atau verb phrase-nya. Itu yang disebut sebagai root. Nah, Anda bisa melihat pada contoh yang pertama, seperti a dog, maka di situ noun phrase-nya bisa menjadi disebut sebagai root atau sekaligus sebagai node. Sementara konstituennya terdiri dari a, artikel a, sama noun dog. Sementara pada verb phrase follow the boy, itu verb phrase-nya bertindak sebagai root, sementara node itu merupakan level yang tertinggi di level di atas constituents. Gabungan dari constituents itu disebut sebagai node. Contoh lain, a dog follow the boy. Kita akan menulisnya sebagai a dog, kita pisahkan karena dia merupakan noun phrase-nya. Lalu verb phrase yang mengikutinya, follow the boy, itu terdiri dari verb plus noun phrase. Verbnya followed sama noun phrase-nya artikel plus noun the boy. Contoh kedua, you saw it. You di sini dia merupakan pronoun, merupakan noun phrase. Noun phrase-nya ini merupakan root. Tidak ada node di sini, tetapi kita memiliki node tetapi kita memiliki node misalkan dalam contoh seperti yang nomor 3 ini. Nah, verb phrase-nya, kembali ke verb phrase-nya yang nomor 2 adalah saw it. Verb phrase-nya ini merupakan gabungan dari verb saw plus noun phrase it. Ini merupakan pronoun. Pada kalimat yang ketiga, John saw the big dog. Saw the big dog kita pisahkan daripada John. John-nya merupakan noun phrase. Sementara saw the big dog ini merupakan bagian yang keduanya ini merupakan verb phrase-nya. Nah, di verb phrase saw the big dog ini dia terdiri dari verb sama noun phrase. Noun phrase-nya artikel the, kemudian adjective big sama noun dog. Dan seterusnya pada contoh keempat kita juga melihat hal yang sama. Next, ini ada perbandingan bahwasanya dalam tree diagram ada yang bisa disebut sebagai constituents dan ada yang tidak bisa disebut sebagai constituents. Contohnya yang bisa disebut sebagai konstituen adalah yang contoh kedua, sementara yang pertama bukan. Caranya adalah karena kesalahannya kalau yang di pertama itu dia saw the man with the telescope, ini harusnya dia pisahkan saw-nya sebagai verb phrase-nya dengan keseluruhan the man with the telescope. Jadi harusnya ada node yang menghubungkan di bagian sini. Cuman dia tidak ada. Nah, maka dari itu dia problemnya dia tidak bisa menjadi verb konstituen yang benar dalam tree diagram. Sementara itu, Anda bisa melihat di sini bahwasanya Sue yang di contoh yang bagian yang kedua, Sue itu merupakan noun phrase, sementara di bagian keduanya yaitu keseluruhan dari saw plus noun phrase the man with the telescope. Ini merupakan verb phrase-nya. Kita pisahkan dulu saw dengan the man with the telescope dulu. Jadi dari situ kemudian kita bisa melihatnya. Look at this part. Di sini ada node yang menghubungkan
antara saw, sorry, ini ada root yang menghubungkan antara saw dengan noun phrase the man with the telescope. Lalu setelahnya dari the man with the telescope, di situ Anda bisa melihat node-nya. Ada node with the telescope, ada node dengan man with the telescope. Jadi, the man with the telescope, karena with the telescope itu tidak menjelaskan the man, tapi man saja, maka dia pecahannya diambil dari man-nya. Alright, so a proper noun rewrites as John or Mary here. Ini contoh analisis yang bisa kita gunakan. Jadi, misalkan a dog follow the boy, maka kita perlu menuliskannya, misalkan kita tuliskan sebagai dog follow boy, ini tidak pas karena hanya proper noun yang bisa ditulis tanpa kata determiner semacam artikel seperti itu atau pronoun. Jadi semacam you saw it itu benar, tapi ketika Anda tulis menjadi you it saw salah. Nomor 4, it follow Mary. Semacam itu ketika Anda tulis sebagai follow Mary the dog pig, urutannya tidak sesuai dengan yang aturan sintaksis kita. Ini salah karena harusnya noun phrase mendahului verb phrase-nya. Sementara di sini adalah verb phrase mendahului noun phrase. Catatannya adalah aturan-aturan verb sintaks ini adalah aturan yang spesifik untuk bahasa-bahasa yang mengikuti model bahasa Inggris. Semacam bahasa Indonesia, kita masih mematuhi aturan tersebut. Tetapi aturan ini perlu diubah ketika kita membicarakan bahasa selain bahasa yang mengikuti aturan tersebut. Misalnya seperti bahasa Jepang ataupun bahasa Arab, di mana Anda meletakkan verba di bagian depan, mendahului kata benda, frasanya. Cek independent study yang ada dalam slide berikut dan diskusikan dengan kelompok Anda. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan?